Ya, baiklah kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film rilisan tahun 2007 yang berjudul Bridgetu Terabithia yang bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Jesse Aarons yang diperani oleh Josh Hutcherson dan seorang anak perempuan bernama Leslie Burke yang diperani oleh Anna Sophia Robb. Ya, ini adalah film jadul, mungkin kalian pernah menontonnya di waktu kalian masih kecil dulu atau ya pernah nonton lah pokoknya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Jesse Aarons dan beberapa keluarganya, mulai dari ayah, adik, dan ibunya. Di mana Jesse akan pergi ke sekolah, namun ia agak kesal dikarenakan sepatunya telah dibuang oleh ibunya dan sepatunya diganti dengan sepatu yang baru. Namun sepatu barunya yang diganti adalah sepatu wanita. Dan Jesse mencoret sepatu itu dengan spidol dan menghilangkan warna pink dan pergi. Jadi Jesse ini kita panggil aja lah namanya Jesse. Di sekolah Jesse selalu dibully oleh dua orang anak berandalan bernama Scott dan Gary dan sering dijahili oleh anak perempuan bernama Janice dikarenakan Jess adalah anak seorang petani yang miskin. Dan tak lama datanglah murid baru bernama Leslie Burke, kita panggil aja Leslie, dan ia pun memperkenalkan diri. Di jam istirahat, Leslie ingin buang air kecil namun dihadang oleh Janice dan meminta $1 jika ingin buang air di WC itu. Scene beralih memperlihatkan Jess sedang lomba lari dan terlihat Leslie yang juga ikut di lomba itu. Di awal Jess berada di barisan paling terdepan, namun akhirnya Leslie menyusul dan menang. Sepulang sekolah, Leslie mengikutinya dan ternyata si Leslie adalah tetangga baru mereka. Dan Leslie, adiknya, dan Jess pun berteman. Di kelas, guru menyuruh Leslie untuk membacakan yang ia tulis, yang seketika membuat Jess berhalusinasi seperti yang diceritakan oleh Leslie. Dan gurunya memberikan PR agar menonton TV jam 7 malam dan menulis yang penting dari acara jam 7 tersebut. Leslie pun mengatakan bahwa ia tidak punya TV karena ayahnya mengatakan bahwa menonton TV hanya akan merusak sel otak, yang membuat seisi kelas pun tertawa. Di perjalanan pulang, Leslie berbicara tentang kesenangan dengan Jess dan mereka lomba lari ke hutan dan akhirnya berayun di sebuah tali. Leslie mengatakan tentang keajaiban kepada Jess dan ia pun pergi dan Jess menyusulnya. Di dalam hutan, Leslie menemukan mobil tua dan mengatakan bahwa mobil itu mengantarkan ke kerajaan dan tentang si tuan kegelapan. Ia pun pergi dan menemukan rumah pohon. Mereka pun naik. Di atas sana, Leslie mengatakan tentang prajurit, di mana yang dia anggap prajurit adalah seekor capung. Dan Jess mengatakan bahwa ia tidak mengerti tentang permainan ini. Dan Leslie mengatakan bahwa ini bukanlah permainan melainkan asli, bahwa ini adalah sebuah benteng dan pasukannya telah dipenjara. Dari saat itu mereka mulai memperbaiki rumah pohon sedikit demi sedikit. Di bus, Janice sengaja menjatuhkan diri dan menuduh Jess mendorongnya, yang membuat Jess terpaksa pulang jalan kaki. Di rumah pohon, Leslie mengatakan bahwa orang tuanya adalah seorang penulis buku fiksi dan mereka pun berbincang sejenak. Dan seketika ada tupai menyerang dan mereka berkata bahwa itu adalah tupang raksasa suruhan dari Tuan Kegelapan. Dan entah mengapa mereka berhalusinasi atau apa ya, kayak bisa loncat tinggi. Dan Leslie mengatakan ada tempat yang sangat indah dan mereka menamakan tempat itu dengan nama Terabithia. Ya, jadi Mimin agak nggak ngerti gimana cara jelasinnya, tapi intinya Leslie dan Jess bisa berpikir tentang satu tempat yang sama dan itu seperti nyata. Ya gitulah kira-kira. Di rumah Jess ulang tahun dan meniup lilin di kuenya tanpa menyebutkan permintaan dan ia pun diberikan hadiah. Dengan kue dan hadiah yang sederhana, Jess pun tetap bahagia. Dan tak lama Mabel, adiknya Jess, mengatakan bahwa ada sesuatu di kebun mereka dan ternyata sayuran mereka telah dihusik oleh hama. Jess mencoba membantu ayahnya, namun ayahnya berkata untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Di bus waktu berangkat sekolah, Leslie memberikan hadiah berupa cat air dan Jess agak menolaknya karena tahu itu adalah barang yang harganya mahal. Namun Leslie tetap menyuruh Jess mengambilnya. Sepulang sekolah, mereka kembali ke rumah pohon dan terlihat Jess menggambar menggunakan cat air yang diberikan oleh Leslie. Tak lama salah satu pohon tumbang dan hampir menimpa mereka. Dan Leslie mengatakan bahwa itu adalah troll dan mereka memburu troll dan menemukan jejak kaki raksasa. Pagi harinya Jess melepaskan hewan yang masuk di perangkap ayahnya dan saat kembali ayahnya sangat marah kepada Jess dan ayahnya mengatakan berhentilah berkhayal dan melakukan apa yang ayahnya perintah dan tidak menyia-nyiakan waktu demi hal yang tidak penting. Sewaktu pergi sekolah, Jess melihat anjing yang dapat diadopsi. Di sekolah, Jess memberikan surat ke Leslie untuk memburu troll raksasa sepulang sekolah ini. Sepulangnya Leslie pergi ke rumah pohon dan terlihat Jess yang telah menunggu dan Jess memberikan anjing yang ia adopsi kepada Leslie dan Leslie memberinya nama
bernama PT yang artinya pemburu troll, dan mereka berburu troll dan menemukan satu troll raksasa di mana troll itu mempunyai titik lemah di kakinya. Di rumah pohon, Jess dan Leslie mencari tahu apa kelemahan dari Janice, dan mereka mencoba menjahili Janice dengan menulis surat tentang kecantikan dan mengajak si Janice bertemu di bus sepulang sekolah, dan suratnya diletakkan di bawah meja si Janice. Saat pulang, Janice ternyata benar-benar menunggu, dan ada salah satu anak bernama Wirral. Dikiranya si Wirral ini adalah orang yang menulis surat itu, namun ternyata tidak, dan ia pun seketika ditertawakan. Sepulang sekolah, Jess diajak ke rumah Leslie, dan Jess bertemu dengan ayah dan ibunya Leslie, dan mereka pun bersama-sama mengecat seisi rumah. Sorenya mereka pun selesai dan Jess pulang ke rumahnya. Di sekolah, gurunya bernama Nona Edmonds melihat lukisan Jess dan mengatakan bahwa ia berbakat. Scene beralih di locker, Jess didatangi oleh Leslie dan mengatakan bahwa si Janice menangis di toilet, dan Leslie masuk ke toilet itu untuk menenangkannya. Di bus terlihat Janice tidak duduk bersama teman-temannya, dan Jess menyuruh Leslie menceritakan apa yang terjadi. Leslie menceritakan bahwa Janice dimarahi dan dipukuli ayahnya, sehingga tetangganya melaporkannya ke polisi dan membuat satu sekolah tahu tentang itu. Leslie mengatakan bahwa ia tahu rasanya jadi orang aneh, dan Janice meminta saran kepada Leslie, dan Leslie menyuruh agar jangan mempedulikan mereka dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian hujan turun dan mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, Jess mengatakan bahwa ia tidak bisa bermain esok hari dan lusa ia harus ke gereja, dan Leslie pun ikut ke gereja. Sepulang dari gereja, mereka melihat lonceng di atas gereja, dan Leslie mengatakan bahwa Terabitia atau tempat persembunyian atau tempat bermain mereka ini juga membutuhkan yang namanya lonceng seperti itu. Di rumah, ayahnya Jess memberikan kunci dan menyuruh Jess mengambil bor, dan pagi harinya Jess dibangunkan oleh ayahnya dikarenakan kunci yang semalam ayahnya berikan belum dikembalikan oleh Jess, dan Jess berangkat sekolah di hari itu dengan agak kesal dikarenakan kuncinya hilang tidak ketemu. Di bus sekolah, ternyata yang mengambil kuncinya adalah Maybelle, dan Jess pun marah dimana karena kunci itu ia hampir dibunuh oleh ayah mereka. Pulang sekolah, Jess buru-buru mencari kuncinya, dan mereka sedikit terhalang oleh beberapa makhluk seperti tupai raksasa dan burung bangkai raksasa, dan akhirnya mereka berhasil ke tempat kunci. Namun mereka dikejar dengan pasukan Tuan Kegelapan, namun mereka pun dibantu dengan pasukan lebah dari Terabitia, dan Jess memanjat pohon dan mengambil kunci itu, namun ia jatuh dibuat burung bangkai, dan bukannya jatuh mati atau apa, dianya malah diselamatkan oleh tangan raksasa, dan Jess berhasil mengambil kunci itu dan mereka pun pulang. Disertai hujan, sewaktu pulang mereka pun senyum-senyum mengatakan selamat tinggal, bye-bye, seperti Bak Syahrukan dan Anushka Sharma yang sedang bergaya di tengah hujan. Esok harinya, tepat di hari Sabtu, gurunya yaitu Nona Edmonds menelponnya dan mengajak Jess ke museum di kota. Di mobil, Jess melihat ke rumah Leslie dan seperti sedikit cemas. Sesampainya di museum, Jess melihat beberapa lukisan, gambar, patung, melihat ini dan itu sampai akhirnya ngopi bareng. Di rumah sepulangnya dari museum, Jess dipeluk oleh ibunya. Jess menanyakan apa yang terjadi. Seketika semuanya terdiam. Ayahnya mengatakan bahwa Leslie, temannya Jess, telah meninggal dunia. Ia tenggelam tadi pagi. Di saat sedang berayun, talinya putus dan palanya membentur batu yang membuatnya meninggal. Jess tidak terima dan mengatakan ayahnya berbohong, dan ia melihat ke rumah Leslie dan ternyata benar ada mobil polisi, dan Jess dengan sedih masuk ke kamarnya. Esoknya, Jess, ibu dan ayahnya mengunjungi rumah Leslie dan turut berduka, dan ayahnya mengatakan kepada Jess bahwa ia sangat berterima kasih karena Leslie mengatakan bahwa Jess adalah teman terbaiknya yang pernah ada. Jess melihat seperti ada Leslie yang berjalan dan bertemu dengan Nona Edmonds, dan Jess mengatakan mungkin lain kali jika mereka pergi ia harus mengajak Leslie. Mulai dari saat itu, Jess tidak terima dengan apa yang terjadi, dan di sekolah ia meninju Gary, di mana Gary mengatakan bahwa Jess sekarang adalah orang yang tercepat di kelasnya. Jess disuruh berdiri di depan pintu oleh gurunya. Di saat pulang, Jess didorong oleh Gary dan Scott dan dilihat oleh si Janice. Di saat di bus, Jess melihat Scott yang mimisan. Tak lama si Janice duduk di sebelahnya Jess. Pulangnya, Jess tidak kembali ke rumah dan ke tempat rumah pohon. Terus terdengar suara Leslie yang memanggil nama Jess, dan Jess mencari asal suara tersebut dan ternyata itu adalah adiknya Maybelle, bukan Leslie. Jess membantu Maybelle dan menyuruhnya pulang, namun ia tidak mau dan terpaksa Jess harus mendorong Maybelle yang membuatnya menangis dan pulang. Jess pergi ke rumah pohon dan mengambil cat air yang pernah dibelikan Leslie dulu. Jess mengambil dan membuang isinya ke sungai, dan terlihat sesosok hitam yang mengejar Jess dan ia lari. Dan ternyata itu adalah ayahnya. Ayah yang memeluk Jess dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Jess mengatakan bahwa kematian Leslie adalah salahnya karena ia tidak mau mengajak Leslie di hari Sabtu ke museum.
museum. Ayahnya mengatakan itu bukanlah salahnya. Ayahnya mengatakan agar Jess menyimpan barang-barang yang ditinggalkan Leslie, karena itu akan menjadi kenang-kenangan yang membuatnya selalu ada. Malamnya, Jess meminta maaf kepada Mabel karena telah mendorongnya. Scene beralih memperlihatkan Jess mengejar mobil ayahnya Leslie yang akan pindah. Jess mengatakan apa boleh ia memakai kayu di rumahnya, dan ayahnya Leslie pun mengatakan boleh. Jess mengambil kayu dan membuat jembatan dan diwarnai, dan dicatnya pakai cat air yang dibelikan Leslie. Dan ia mengajak Mabel dan mengatakan bahwa ia mempunyai tempat main yang sesungguhnya, namun ia harus merahasiakannya. Dan sampailah di tempat itu, Jess menyuruh agar Mabel membuka matanya, dan Jess menyuruh Mabel untuk membuka keras pikirannya dan membayangkan sesuatu yang sama, dan mereka pun tersatu dan film pun berakhir. Ya, kita nggak tahu akhir hidup si Jess gimana karena film ini nggak ada lanjutannya. Oke. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap namanya pertemuan dan kebersamaan ataupun cinta, pasti akhirnya akan ada namanya perpisahan yang sangat amat menyakitkan. Seperti Jess di film ini, yang akhir endingnya malah ditinggal pergi oleh si Leslie. Intinya sayangilah sewajar-wajarnya seorang wanita selagi dia bukan istri Anda. Jangan mencari namanya cinta yang tulus dari seorang wanita, karena cinta yang sangat amat tulus udah ada di sebelah Anda, yaitu ibu kita. Sayangilah dia, karena jika kita menyayangi ibu kita, kita juga akan mendapatkan hidup yang sangat bahagia. Hanya itu perkataan saya Opal Saputra pamit. See you next content. Jangan pernah berhenti tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.